Wah gila, babi yang gede-gede cuy. Babinya gede-gede dan mereka nggak lari. Ini Alas Purwo nih. Batu. Oke, saatnya kita jalan. Udah deh, gue matiin dulu. Yes, gue pengen cepet keluar dari sini. Udah gak asik. Oke cuy, udah sampai di Pancur nih ya. Sorry kok bisik-bisik, soalnya ada yang lagi bertapa. Gua nggak mau ganggu. Ini sajen. Alas Purwo adalah hutan yang konon terangker di Pulau Jawa, baik dari segi mistis maupun hewannya. Di sini gue coba izin ke Pak Suto untuk sekedar diantar dan melanjutkan perjalanan sendiri di saat gelap dengan berjalan kaki ke tempat di mana kemungkinan besar masih bisa melihat hewan asli endemik Pulau Jawa, sekaligus menguji adrenalin untuk melintas malam di jalur yang katanya masih sering dilewati predator besar maupun gerombolan mangsanya seperti babi hutan. Yang ternyata rumor itu sebagian bisa gue buktikan di episode Lintas Alam malam ini. Jalur yang gue lewati hanya pintu masuk hutan yang bukan merupakan zona inti yang mungkin akan jauh lebih ekstrim lagi, sesuai aturan yang diberikan oleh pihak Taman Nasional. Semoga kedepannya jelajah malam bisa mendapatkan izin memasuki zona inti untuk mendapatkan petualangan yang sebenarnya. Siapin kopi, rokok, mari kita tonton sama-sama. Oke cuy, kita sekarang lagi di Alas Purwo nih. Jam sore gini, waktu paling pas buat kita ngintai hewan-hewannya. Di sini kalau lu mau lihat ada macam-macam ya. Ntar gue zoom. Di sini, nih, ini savana tempat mereka biasa kumpul sore. Lu bisa lihat di sini nih, macam-macam. Sebentar, gue zoom. Itu kumpulan banteng. Kumpulan banteng Alas Purwo ya. Tuh mereka di situ. Oke. Nyata bener banteng Alas Purwo tuh memang masih banyak banget. Oke. Dan di sini ada juga rusa. Tuh, ini rusa nih. Tuh, itu rusa. Tuh. Rusa, banteng, dan di sebelah sininya nih ada, ini kalau lo mau lihat nih, ini adalah burung merak. Ini kayak di Afrika ya. Tuh, lihat di sini. Nah, ini pun ada tuh burung merak lagi. Tuh, itu burung merak. Tuh. Burung merak. Oke, kita bisa ngelihat sebentar. Ini perkiraan jumlah bantengnya ada berapa ya? Tuh, ada 1, 2, 3. Wah banyak bro. Nah ini yang di depan persis nih, tengah-tengah ini yang 3 ekor. Ini adalah keluarga rusa ya. Rusak semua, dan yang di atasnya ini banteng. Wah, ini sih keren banget sih emang. Inilah Alas Purwo.
Ini sabananya. Dan di hutan-hutan sini yang dimungkinkan ada ular-ular yang berukuran sangat besar. Oke brother, nanti malam kita coba akan menelusuri lagi gimana perjalanan malam di Alas Purwo. Di samping hewan dan lain-lain ada juga yang lain lagi. Oke bro, mantap. Gue emang sengaja menunggu sampai matahari menjelang gelap yang sayangnya baterai HP cuman 70%, jadi nggak mungkin full. Didokumentasikan sampai tujuan. Gue coba jalan malam karena bener-bener pengen tahu feel rasanya jalan dari lokasi ini ke arah dalam pos pancur yang berjarak kurang lebih 5 km dengan cara berjalan kaki. Menembus gelapnya malam dengan bermodal 3 senter dan nyali yang pas-pasan. Ini bukan karena berani, tapi lebih ke arah penasaran yang penting ketemu penghuni malam. Selepas itu, lari itu nomor 2. Yuk temenin gue jalan malam setelah ini dan lihat apa aja yang kita temukan. Oke cuy, ini sekarang udah jam 6:30. Gue kayaknya harus jalan dulu ke depan. Ini Alas Purwo menjelang gelap. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Yang gue takut itu adalah justru hewan. Karena di sini gue nggak ada sinyal. Gue pengen hubungin Pak Suto, dia juga pasti nungguin telepon gue, dan gue lupa di sini nggak ada sinyal. Oke, gue ikutin. Bentar. Gila, gelap total cuy. Langitnya masih rada terang sini, maghrib soalnya. Anjir, gelap banget. Lu jalan sendiri sama lu jalan berdua itu suasananya sangat berbeda. Yang penting lu harus sok santai, sok cool. Pokoknya harus serba sok. Kalau nggak kacau. Langitnya udah gelap bro, udah sejam gue jalan. Oke. Gila nih jalan gak habis-habis. Masalahnya di jalan utamanya belum tentu ada sinyal. Kalau gua ke arah Rawabendo jauhnya sama ke arah pos pancur. Kalau dari pos pancur gua bisa lanjut ke apa namanya, Goa Istana. Ini gua ke Goa Istana aja. Duh kok hawanya nggak enak. Hawanya nggak enak. Agak cepet aja. Wah, gokil sih.
besar semua coy. Is, kusangkain ular ini. Bukan. Oke. Wow. Oke. Nggak ada orang. Gue tadi ngerasa kayak ada suara langkah di belakang gue. Oke. Masalahnya ini tempat pelintasan macan kumbang yang dimana mereka malam, apa tuh, kaget gua, malam masih aktif sebagai predator. Man, capek cuy. Halo, akan tuh. Nah ini nih jembatan sungai kecil yang kalau nggak salah dulu Pak Suto kan cerita tuh, yang dia lagi mancing di sini, dia dudukin batang, taunya batangnya bergerak dan dia ke bawah. Ternyata itu ular besar. Ini sungainya bro. Ini, aduh kaget bro, kodok. Ini katanya besarnya ular itu besar banget. Jadi sampai nutupin sungai, gue percaya dia melintang begini sih. Wah, nggak nyangka bisa sampai sini cuy. Goks. Oke cuy, ini gue ketemu jalur pengamatan burung 2,8 kilo. Waduh, begak juga. Kita lihat jalannya. Makin seru. Makin seru. Apa nih? Di sini mukanya unyu. Oke, itu bro, jangan harus dilewatin. Baterai gue tinggal dikit. Gokil, kayak film-film horor. Gua nggak bawa air. Soalnya di bayangan gue di ujung itu ada yang nungguin serem. Wah kacau kali ya. Terus gue dikejar-kejar. Kaget gue sialan. Nah, nyampe.
batu. Oke, saatnya kita jalan. Bukan apa-apa. Sip. Malam yang cerah. Suwe. Iya, ini apaan lagi nih? Udah deh, gue matiin dulu. Nah, jelas gue pengen cepet keluar dari sini. Udah nggak asik. Udah, matiin dulu. Oke, babi. Ini jaraknya cuma 7 meter dari gua samperin. Wah gila, babi yang gede-gede cuy. Babinya gede-gede dan mereka nggak lari. Ini Alas Purwo nih. Ini cuma jarak dari gua paling 10 meter bro, nggak nyampe. Coba gue deketin, kalau dia nyeruduk gua lari. Gila. Gokil. Gila. Tuh bro, ini tangan gua, ini babinya, dan mereka nggak ada yang lari, santai. Dan mereka nggak ada yang, ini anaknya, tuh anaknya. Ini jarak 5 langkah bro dari gua bro. Jaraknya cuma 5 langkah. Ini deburan ombak bisa lo denger. Oke, gue ikutin. Oke cuy, udah sampai di Pancur nih ya. Tuh di depan udah ada kehidupan. Kacau. Akhirnya sampai juga. Itu dia, ada kehidupan. Pos Pancur. Kali aja ada yang bisa kita wawancarain sambil ngubungin Pak Suto. Kali udah dapat sinyal. Mantap. Oke cuy, gue lagi baru mau masuk ke goa ini ya, goa Istana di Alas Purwo. Ini sekarang kondisi jam 12:30, udah 12:30. Oke, gue pakai senter. Udah kepalang tanggung sih. Pengen lihat kayak gimana sih goanya kalau kita jalan malam.
Oh, ada jembatan cuy. Ih, banyak banyak udang loh ya, besar-besar udangnya. Airnya juga jernih banget sih. Gila, kalau pohon bambunya sampai ngerapat begini. Coba kalau gue matiin, lanjut gini doang. Gila, rimbun banget. Hutan bambu. Hutan bambu. Pohon apa ini? Kayak kelapa tapi bukan kelapa. Ini dari depan tadi ke dalam jaraknya kurang lebih 2 kilo ya. 2 kilometer. Penasaran aja sih. Mudah-mudahan nggak ada jalan pecahan, jadi gua nggak. Aduh, nggak loh. Kayak ada. Nggak lah. Mudah-mudahan nggak ada jalan pecahan, jadi gua nggak harus pusing. Kalau pecah-pecah bisa tersesat cuy. Bentar, gue takut baterai habis, gue pause dulu deh. Mungkin senter utamanya gue matiin aja kali ya. Nah, gini cukup. Takutnya baterainya habis. Oke sih.
Yang gue takut cuma satu, macan tutul. Bismillah aja deh. Seru sih, keren nih. Antara tegang, deg-degan, dan agak merinding. Jadi satu. Bekas babi ini, fix bekas babi hutan. Jadi kalau pohonan rubuh gini kan biasanya suka ada cacingnya itu dalam akar-akarnya, jadi biasanya babi itu senang gini-ginian. Kok baunya agak harum ya? Ya, mungkin ada bunga yang sedang ngembang kali ya. Halo. Kok gue tadi kayak ngeliat sesuatu ya? Nggak ada apa-apa sih. Ya, terus lanjut. Kaget gue. Gokil, gila nih, bambunya udah nutup, bener-bener nggak ada matahari masuk nih. Jalannya udah makin berlumpur.
sumber air. Batunya tajam banget. Di sini hawanya nggak enak, cuy. Gila, itu pohon gede amat. Buh. Apa tuh? Tata tertib masuk gua. Dilarang bermalam di dalam goa, buang sampah, mau ngambil apa selain foto. Iya, gue juga tahu. Oke, kayaknya tempat bagus nih buat istirahat. Lanjut, bambu semua cuy. Oke lah, gue break dulu di sini. Gue break dulu. Bentar, mana sih ininya? Oke. Gua nggak tahu masih berapa lama lagi sih ya, tapi kayaknya sih udah nggak jauh. Yang jelas tadi di bambu-bambu. Gua nggak mau ngomong sekarang, tapi emang nggak enak rasanya. Oke, nggak tahu deh muka gue kelihatan nggak ya? Tapi gue nggak ngerasa nyaman sih di sini. Kan kalau lihat ke belakangnya itu bambu semua. Yang gue takutin cuma satu, ada ular besar dari belakang. Udah deh, mendingan gue langsung lanjut lagi deh, daripada. Nah, ini harus gue shoot nih, keren nih. Sungai bro. Gila, bening banget. Cek dulu ada ular apa enggak. Gue paranoid soalnya. Banyak ikannya. Wow, bening cuy. Tapi bukan tempat yang bagus buat stop. Hutan dan air adalah tempatnya. Nah, itu lo tahu dah. Yang suka pada minum atau yang suka mandi sambil keramasan malam-malam. Yang jelas bukan janda kampung sebelah. Ih gila, ini pohon gede amat. Buset. Gila cuy. Ini lu, aduh gak kelihatan sih pohonnya. Ini bisa 10 orang pelukan gak dapet nih. Gokil, gede banget. Gede banget ini pohon. Sumpah gede banget. Ayo dah, kita lanjut.
Kadang kalau nonton acara-acara yang sok pada nantangin, tapi nantangin rame-rame, dan tempatnya juga ya belum nyampe pos 1, lu coba sendiri. Gue juga gemetar cuy. Gila ini pohon nih, lu liatin. Tuh lu liatin segede apa ini pohon. Demi apa lu, pohon ini gede banget. Wih, di dalam itu gokil, gede banget ini pohon. Gila lah pokoknya. Ayo lanjut. Keringat gue udah sejagung-jagung nih. Mantap. Lanjut. Udah, pause dulu ah. Nih yang kayak gini nih, brengsek nih. Datang, ini sampah. Kita ada yang ngantongin. Ngehe. Hutan bambu. Hutan bambu Alas Purwo cuy. Ternyata ngerokok sambil jalan tuh nyesek juga ya. Rokok mau gue matiin, ya ada gue berinding lagi. Gue ngerokok lagi, ya ada nyesek lagi. Gue pilih nyesek. Nah lu, kayak ada nyambit lagi tuh. Bodoh amat. Pokoknya bodoh amat. Nah loh, gila ini bambu cuy, kagak habis-habis. Nah loh, cabang kan ke sini atau ke sini, atau ke sini. Bintang Mas yang keluar sini. Oke. Ini gua kayaknya di atas bukit, soalnya ini jalannya nanjak terus coy, nggak ada bonus. Aduh, baterai gua lupa ngecas lagi, gua matiin dulu deh, pause dulu. Nah, setelah sekian lama tanda-tanda kehidupan cuy. Ada tangga.
Ini dia nih kayaknya, yang disebut Gua Istana Alas Purwo. Oke. Oh, ada orang, Pak. Kalian apa? Itu dalamnya, Pak. Dalamnya besar ya? Di dalam ada orang, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Mana rumahnya, Pak? Dari Jakarta? Jakarta. Iya. Saya ke dalam dulu, Pak ya? Silakan. Iya. Oh, gitu. Oke, cuy. Lihat tuh. Gokil baunya. Ada yang lagi semedi. Di dalam ada orang, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Di dalam ada orang, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ternyata dalamnya kayak gini, cuy. Ini ya kayak ada batasannya tuh. Maksudnya apaan ya? Apa nggak boleh lewat? Tuh kayak ada batasannya. Bodo amat, bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ini tuh dalamnya Gua Istana. Sorry kok bisik-bisik, soalnya ada yang lagi bertapa. Gua nggak mau ganggu. Ini sajen. Waduh, kayaknya itu pisang enak deh. Kayaknya nggak sopan gua ambil. Ada mata air, ada kecoanya. Ini ada bunga sedap malam. Oke, kita lihat. Oh, ini ada mata air, nggak tahu tembusnya kemana. Ini yang disebut Gua Istana. Oke, banyak sajian yang gue nggak ngerti buat apa. Ada ketupat juga tuh. Ya intinya sih biarin aja lah, saling hargain. Yang jelas gue cuma mau lihat-lihat doang.